Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunisa dengan NIM C1K0211. Saya kelas 1A, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ekosistem, manfaat mempelajari ekosistem, komponen ekosistem, daur air, dan jenis-jenis ekosistem. Yang pertama adalah definisi dari ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan yang hidup saling mempengaruhi. Dan yang kedua adalah manfaat mempelajari ekosistem. Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu pada lingkungan sendiri dan alam. Yang kedua, menimbulkan wawasan atau konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang keempat adalah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. Yang kelima adalah mengembangkan rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam adalah menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Yang kedelapan adalah memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam hingga saat ini. Dan yang ketiga, komponen-komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah terdiri dari komponen hidup suatu ekosistem, meliputi seperti rumput, jamur, lumut, serta hewan seperti serangga, ikan, reptil, burung, dan lain-lain. Dua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Komponen abiotik meliputi tanah, udara, sinar matahari, air, dan lain-lain. Yang keempat adalah daur air. Daur air atau siklus air tidak pernah terhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi precipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemasaran air laut oleh sinar matahari melalui atau merupakan kunci suatu proses daur hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, es, hujan gerimis, ataupun kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitas dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa proses yang penting terjadi di dalamnya, antara lain yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah transisi, ketiga adalah sublimasi, keempat adalah intersepsi, yang kelima adalah kondensasi, keenam adalah adveksi, 7 presipitas, 8 adalah runoff, 9 adalah infiltrasi. Yang kelima adalah jenis-jenis dari ekosistem. Dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air laut dan air tawar. Interaksi pada ekosistem air tawar yaitu adalah suatu bentuk penyeluruh antara tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalamnya tersebut dengan lingkungan air tawar itu sendiri. Ciri-ciri dari ekosistem air tawar adalah pada wilayah tersebut tidak terdapat variasi suhu yang mencolok. Dua adalah kadar garam sangatlah rendah, bahkan lebih rendah daripada kadar garam pada protoplasma. Yang ketiga adalah variasi suhu sangat rendah. Keempat, penetrasi cahaya matahari kurang. 5 adalah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Danau. Berekosistem air tawar adalah yang airnya memiliki kadar garam rendah. Ekosistem ini biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak sekali manfaat.
antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem danau juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan tenang adalah danau dan rawa dan ekosistem sungai. Dan yang ke B adalah interaksi pada sistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mempunyai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar di daerah tropik. Suhu laut mencapai sekitar 25%. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi dan penguapan besar. Interaksi pada ekosistem air laut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hutan bakau, juga disebut juga dengan hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau. Dua adalah ekosistem pantai, adalah daerah pantai yang berada di tepi laut. Yang ketiga adalah zona oseanik, adalah wilayah ekosistem laut lepas. Terima kasih. Demikian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.